Tokyo memiliki nama resmi Metropolitan Tokyo, merupakan ibu kota Jepang sejak 1869. Jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Dulunya merupakan desa perikanan kecil yang bernama Edo. Ketika itu, Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas besarnya. Edo menjadi pusat administrasi tentara kesogunan. Selama era Edo, kota ini menikmati periode damai berkepanjangan yang dikenal sebagai Pax Tokugawa. Dan dalam kedamaian seperti itu, Edo mengadopsi kebijakan pengucilan yang ketat, juga membantu mengurangi ancaman militer yang serius ke kota. Tidak adanya kehancuran akibat perang, memungkinkan Edo mencurahkan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun kembali kotanya setelah kebakaran, gempa bumi, dan bencana alam lainnya yang menghancurkan kota. Namun, periode pengasingan yang berkepanjangan ini berakhir dengan kedatangan Komodo Amerika. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan tatanya dari Kyoto pada tahun 1868. Tokyo pun menjadi pusat politik dan budaya bangsa, sekaligus ibu kota kekaisaran de facto dengan bekas istana Edo sebagai istana kekaisaran. Kota Tokyo secara resmi didirikan pada 1 Mei 1889. Pada abad ke-20, Tokyo mengalami dua bencana hebat, yaitu gempa bumi Kanto dan Perang Dunia II. Kedua bencana ini mengakibatkan 140.000 orang tewas, dan pada tahun 1943 metropolis Tokyo dibentuk dari penggabungan bekas prefektur Tokyo dan kota Tokyo. Tokyo pun seringkali disebut sebagai sebuah kota, padahal secara resminya Tokyo merupakan sebuah prefektur metropolitan yang sangat berbeda dari kota biasa. Pada tahun 1944 terjadi pengeboman oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan lebih dari setengah kota hancur, bahkan 75.000 sampai 200.000 warga sipil tewas. Tak lama setelahnya, Amerika meluncurkan operasi Meeting House yang terjadi pada 9 sampai 10 Maret 1945. Setelah perang berakhir, Tokyo dibangun kembali dan berkilauan di mata dunia. Pada tahun 1970-an, Tokyo menyaksikan pembangunan gedung-gedung, konstruksi bandara baru, dan peningkatan jumlah penduduk hingga sekitar 11 juta dalam lingkungan wilayah metropolitan. Pada 1980-an, harga real estate meroket selama penggelembungan harga aset Jepang. Proyek reklamasi tanah di Tokyo juga telah berlangsung selama berabad-abad. Yang paling menonjol adalah Odaiba, sekarang menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan utama. Gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011 yang menghancurkan sebagian besar pantai timur laut Honshu sangat terasa di Tokyo. Namun, karena infrastruktur di Tokyo tahan gempa, kerusakan di Tokyo pun sangat kecil dibandingkan dengan daerah yang terkena tsunami. Pada 7 September 2013, IOC memilih Tokyo untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2020. Tokyo pun akan menjadi kota Asia pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade 2 kali. Sebagai ibu kota negara Jepang dengan produk domestik bruto terbesar ketiga di dunia, Tokyo memegang peranan yang sangat besar bagi perekonomian Jepang, bahkan memegang pusat keuangan dunia.
Walaupun Tokyo masih memiliki status perekonomian yang tinggi, dalam pelaksanaannya tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang nyata. Hal ini terlihat dari PDB Jepang yang terus menurun dalam 30 tahun terakhir, sejak tahun 1961 yang awalnya 12,81% menjadi 0,65% pada tahun 2019. Penurunan yang terus berubah-ubah ini secara tidak langsung membuat Tokyo kehilangan masa kejayaannya. Pada tahun 1960-an, kerap kali mengalami stagnasi dan resesi ekonomi. Permasalahan yang timbul pun seperti Tokyo memiliki angka kelahiran yang sangat rendah dan angka harapan hidup yang tinggi. Nilai impor pun lebih besar daripada nilai ekspor dan harga lahan yang semakin meningkat. Jepang adalah salah satu negara yang berhasil mengembangkan smart city di sejumlah wilayahnya. Smart City adalah penggunaan data digital dan sistem informasi teknologi dalam skala besar. Penerapannya untuk perencanaan dan manajemen perkotaan. Konsep ini juga mempunyai beberapa elemen sebagai ciri khas. Salah satunya adalah smart economy, yang menjadi urgenitas smart city di Jepang berdasarkan permasalahan yang ada, seperti kenaikan pajak, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, mengalami resesi untuk pertama kali setelah pandemi melanda. Tokyo pun berpengaruh besar terhadap ekonomi Jepang karena merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Jepang. Implementasi smart economy berguna untuk peningkatan ekonomi pembangunan sumber daya yang diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, mutu layanan sosial, peningkatan kualitas, dan daya saing kerja. Implementasinya pun juga berguna dalam pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Tokyo menjadi rumah dari beberapa bank investasi dan perusahaan asuransi terbesar di dunia. Fungsinya sebagai penghubung antara industri transportasi, penerbitan, elektronika, dan penyiaran Jepang. Selama pertumbuhan ekonomi Jepang yang terpusat, banyak perusahaan besar memindahkan kantor pusat mereka ke Tokyo dalam upaya untuk mengambil keuntungan dari akses yang lebih dekat dengan pemerintah pusat. Tren ini mulai melambat karena pertumbuhan populasi yang berkelanjutan di Tokyo dan tingginya biaya hidup di sana. Tokyo terus mengembangkan inovasi untuk perkembangan ekonominya. Kunci untuk sukses menghasilkan inovasi membawa vitalitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terletak pada UKM yang mencakup 99% perusahaan di Tokyo dan memiliki kemampuan teknologi tinggi. Untuk membantu UKM yang berkembang menjadi industri yang sedang berkembang dan menciptakan nilai baru, pemerintah memberikan mereka berbagai bentuk dukungan, mulai dari investasi modal dan teknologi hingga peningkatan produktivitas melalui pengenalan. Tokyo mendorong wirausahawan dan startup bisnis mencari peluang di arena global, lalu membina mereka menjadi inovator generasi berikutnya. Tokyo menyediakan layanan terpusat untuk prosedur yang diperlukan dalam memulai bisnis, seperti Tokyo Startup Station yang digunakan untuk membangun sistem yang mulus. Untuk mendukung berbagai hal mulai dari persiapan hingga prosedur pendirian bisnis dan peluncuran operasinya. Pemerintah juga akan menghubungkan inisiatif dengan konsep Kota Keuangan Global Tokyo untuk membantu bisnis lokal, membangun jaringan dengan perusahaan besar dan investor di dalam dan luar negeri,
serta menarik investasi melalui pembentukan dana modal ventura. Pemerintah memberikan dukungan terperinci kepada perusahaan luar negeri yang maju ke Tokyo dalam berbagai hal, mulai dari keputusan untuk mulai bisnis hingga memastikan kenyamanan hidup karyawan mereka. Tokyo akan menjual dirinya kepada dunia dengan melakukan semua yang mereka bisa sebagai pelopor, sementara juga mereka meminta pemerintah pusat untuk memainkan perannya dalam strategi nasional ini. Tokyo adalah pusat manajemen dan keuangan Jepang. Korporasi dengan kantor pusat atau cabang, lokasi produksi di bagian lain negara seringkali memiliki kantor besar di Tokyo. Hubungan erat antara pemerintah dan bisnis di Jepang membuat lokasi Tokyo menguntungkan jika diperlukan. Sistem perobotan juga menjadi penunjang perekonomian kota Tokyo. Sistem perobotan di sini seperti Asimo yang merupakan robot humanoid berbentuk seperti manusia. Robot ini dikembangkan oleh Honda. Pertanian dan perikanan di sini juga menjadi penunjang perekonomian kota Tokyo. Sistem transportasi pun juga menjadi penunjang, seperti pada jaringan Shinkansen yang mempunyai 5 rute menyebar dari Tokyo dan Osaka. Sistem subway-nya pun mempunyai lebih dari 12 jalur yang mencakup jalur ratusan kilometer. Hal ini dianggap terbaik di dunia. Dalam mengimplementasikan smart economy, kota Tokyo perlu diapresiasi. Bahwasanya, dalam proses pengimplementasian mendorong basis pendorong perekonomian mereka dengan memberikan inovasi berupa penerapan kemajuan teknologi. Walaupun terdapat beberapa kendala, akan tetapi kota Tokyo masih bisa mempertahankannya. Mempertahankan kedudukan pada pasar dagang ekspor internasional. Kota Tokyo pun selalu berupaya memajukan teknologi yang diperuntukkan pendorong dari perekonomian nasionalnya.